lagi mau bahas ini kali ya soal kenapa sih orang-orang milih kerja di merantau. Ini kayaknya menarik banget kan, karena kan kebanyakan orang kerja itu nggak di kota asalnya, ya nggak sih Kak? Nah, kalau aku sendiri, kenapa aku memilih Jakarta? Sebenarnya dari kuliah itu aku tuh udah pindah ke Jogja kan, aku udah nggak di Jember lagi karena papaku tuh termasuk yang strict. Jadi kayak papaku tuh bilangin, pokoknya anak-anak papa nggak ada yang boleh kuliah di Jember. Jadi kalian harus keluar kota tuh biar semuanya pada mandiri, karena kan anak-anak papaku kan cewek semua kan. Jadi papaku tuh emang biar kita nggak manja, kayak kalian harus keluar kota semua gitu. Jadi mulai dari kuliah itu kami udah dibiasain kayak kerja merantau dari jauh dari orang tua gitu di Jogja, terus kakak aku di Malang, terus adik aku kuliahnya di Jakarta, terus lanjut deh ke Jakarta gitu. Kalau aku merantau dari setelah lulus kuliah. Kalau ditanya kenapa harus keluar kota dari tempat tinggal asal semula itu karena keluarga aku tuh emang biasa berpencar. Jadi ibu aku waktu itu sama aku tinggal, terus habis itu kakak aku di luar kota lain berkuliah, bapakku di luar kota lain bekerja gitu. Terus habis itu juga lingkungan tempat kerja bapak aku tuh banyak anak-anak mudanya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia gitulah. Jadi kayak aku dari kecil diedukasi, ya udah berarti nanti kamu ketika kerja tuh bisa loh mau ke Aceh lah, ke Papua Jauh ya, lah, Aceh. Kalimantan lah, ke manapun gitu tuh ayo gitu, karena dunia tuh di Indonesia itu luas. Iya benar. Nah terus habis itu aku waktu kuliah tuh udah sambil kerja kan, cuma dari kerja aku yang di media di kabupaten yang tidak besar itu tuh circle-nya akhirnya muternya itu terus gitu ritme bekerjanya. Nah aku pengen bekerja di satu bidang yang sama tapi ritmenya lebih luas lagi, which is pilihannya ke kota-kota besar kayak Surabaya, Jogja, Jakarta yang kayak gitu. Akhirnya ya udah apply di mana-mana, dapatnya Jakarta, ya udah gitu akhirnya dapet dan alhamdulillah menyenangkan, betah, sangat-sangat betah. Iya, soalnya gitu. kata orang tuh kan dibilang kayak yakin mau ke Jakarta, Jakarta tuh kota keras loh. Tapi jujur awal-awal ke Jakarta aku mungkin nggak terlalu ngerasain yang katanya orang di Jakarta kota keras tuh apa. Nah ternyata aku merasakan kenapa Jakarta itu keras. Kenapa tuh? Kan waktu dulu aku tuh sering aku tuh tinggalnya di Pancoran Kak. Terus Pancoran. liputan aku kan selalu di istana. Jadi aku tuh Pancoran ke Jalan Merdeka. Iya, itu kan maksudnya dari Pancoran ke Jakarta Pusat. Itu kan kalau misalnya kita naik ojol mahal banget ya kalau setiap hari harus sana. Jadi aku naik KRL. Wah itu aku mohon maaf nih jujur kayak Setiap pagi aku harus bertarung dengan orang-orang yang ada di KRL karena itu kan aku jam-jam kerja kan Kak, yang jam 7 pagi gitu berangkatnya. Jadi benar-benar kayak aku sampai kedorong. Aku kayak wow ternyata ini dinamakan Jakarta keras. Jadi aku tahu kenapa Jakarta dibilang Jakarta keras kan. Karena dari sisi itu. Iya dari sisi yang transportasinya yang ugal-ugalan lah segala macam. Kalau kamu sendiri? Kalau tadi kamu bilang Jakarta keras, aku rasa itu tidak dirasakan buat orang-orang Medan aku di Sumatera Utara yang pindah ke Jakarta. beberapa teman aku yang pindahan dari sana ke Jakarta ngerasa Jakarta nggak ada apa-apanya karena Dibandingin kriminalitas lebih tinggi di sana. Kan Gotham City, Medan dibilang Gotham City. Kayak jadi satu hari tuh adalah temen aku dia cerita, makanya Kak kalau jadi aku cerita gitu lah abis dapet info nih tadi di daerah adalah salah satu kabupaten gitu di Sumatera Utara ya, bukan Medan ya. Itu kayak ini tiap hari di sana ada ya begal, tiap hari ada ini lah ya, makanya Kak Jakarta mah nggak ada apa-apanya. Karena di sana memang Lebih keras. tingkat kriminalnya tuh setinggi itu gitu. Iya sih. Justru aku tuh di Jakarta tuh kayak yang kata orang sejahat ibu tiri lah apa itu enggak gitu. Aku tuh nemuin banyak orang-orang baik kayak di sini. waktu itu. Jadi motor aku dulu itu ada beberapa kali yang tiba-tiba itu mati, entah dari tiba-tiba kehabisan bensin, pernah yang tiba-tiba ada kayak kabel apa ya gitu tuh mati. Dan itu alhamdulillah banget ya, di jalan yang padat, di jalan yang random pasti ada orang bantuin, bapak-bapak Gojek apa gitu. Terus aku pernah lagi kayak makanan aku jatuh, kartu e-money jatuh kayak gitu tuh, itu selalu ada, bahkan ada ibu-ibu itu sampai ngejar aku yang itu cukup jauh ya jaraknya.
Terus habis itu aku kayak denger, aku kan pakai earphone ya. Kayak, Apa "Hah, kok ada kayak suara apa ada nih?" suara apa itu kayak dia tuh ternyata ngejar sama ada bapak-bapak penjual apa gitu tuh neriakin, "Mama ini loh jatuh tadi," gitu. Yang padahal mungkin isinya nggak seberapa gitu loh. Nah, ngomongin soal rantau nih Kak Afrin, aku kemarin udah buka open Q&A Oh, iya. di Instagram sama di Threads. Ternyata banyak loh orang-orang yang ngerantau, tapi kita pilih kayak 5 sampai 6 yang terbaik, best dan best of the best gitu. Jadi ada salah satu nih namanya tetangganya underscore Kuromi, dia bilang agar saat pulang lebih berkesan. Tapi banyak ya, banyak banget ya yang misalnya aku dengar cerita-cerita. Jadi itu ada temennya temen aku yang dia tuh ngerantau di Jakarta, tapi tuh mereka tuh emang yang di daerah, karena rumahnya di daerah, jadi mereka tuh ingin membuat keluarganya terkesan. Jadi mereka tuh sampai bela-belain beli mobil dengan DP yang murah, tapi nanti tuh cicilannya tuh nggak dilanjutin Kak, cuman kayak buat mudik doang, kayak dia pulang dengan bawa mobil. Terus Jadi kayak ya udah, terus nanti kan si cicilannya nggak dilanjutin, akhirnya sama si pihak dealernya ditarik lagi kan. Ya udah, kayak maksudnya mereka tuh sampai daripada mereka nyewa mobil dengan harga yang mahal kalau berbulan-bulan atau sebulan 2 bulan di daerah, mendingan mereka tuh kayak gitu. Jadi ada yang bikin orang yang saking pengen membuat misalnya saudara-saudara di kampung atau di daerah tuh terkesan, kayak mereka bisa loh kaya raya misalnya di Jakarta atau di mana. ada yang begitu ya? Ada yang sampai kayak gitu, dan itu real, nyata gitu. Kalau aku sih enggak ya, maksudnya kayak karena kalau aku sih pribadi, aku rantau karena emang aku suka. I love Jakarta. Kalau cerita berkesan mungkin ya cerita di pengalaman kota tempat tinggal bekerjanya gitu loh. Itu tuh mungkin berkesan ya, kayak dulu kan bapak aku tuh pindah-pindah ya dari mana, pernah di Satu daerah tempat ke tempat Sumatera, Kalimantan, mana itu memang kalau pulang ceritanya berkesan sih. Ada yang namanya Nanda Walker 2009. Dia aku baru rencana sih pengennya lantaran pengen jadi artis di ibu kota. Berarti IKN dong. Oh iya, kan belum jadi. Kan Masih calon. Jakarta. Oh, iya. Tapi banyak ya yang misalnya ke Jakarta tuh pengen jadi artis, pengen Ya mungkin buat jadi orang-orang yang penyanyi. kerja di bidang seni kali ya. Tuh, karena pusatnya industrinya ada di Industri sini. kreatifnya ada di Jakarta ya. Iya. Karena kan biasa dibilang kayak artis ibu kota. Ibu Iya. kotanya sekarang mau ke IKN. IKN. Oke, next ini ada Irin Wardani, karena pengen jadi wartawan meski gaji imut dibandingkan di Jogja yang 3 kali lipat besar ya. Hahaha. Iya sih, orang tuh kadang ngajarnya keluar kota atau bahkan keluar Pulau Jawa tuh karena UMR ya. Itu sih. Cuma kalau orang dari luar Jawa ke Jawa mungkin ada pertimbangan ya, karena kayak harga kebutuhan di luar Jawa kan lebih mahal ya. Jadi ketika dia bekerja di Jawa kayak Murah banget. iya, mungkin itu banyak pertimbangan lah, nanti dapatnya berapa sebanding nggak dengan pengeluaran keluarga di sana, mungkin kayak gitu kali Karena ya. dulu teman aku kan ada yang pas kuliah tuh ada yang dari Kalimantan tuh Kak. Jadi mereka tuh ngerantau ke Jogja, banyak tuh rombongan anak-anak Kalimantan. Terus dia kaget Kak dengan harga Jogja yang super duper, termasuk affordable ya kalau dibandingkan daerah lainnya. Dia kayak, oh my god, kok bisa ada harga nasi segini? Kok dia kayak shock gitu, kayak di tempat aku nggak segini harganya. Tapi Aku pun waktu keluar Jawa shock gitu loh. dengan harga yang mahal. Pas itu, jadi aku pertama keluar Jawa itu kalau nggak salah SMP kelas 3, di mana aku tinggal di kabupaten yang harga Rp5.000 udah bisa dapet nasi goreng. Ketika aku pergi ke Samarinda waktu itu, harga nasi goreng di pinggir jalan waktu itu udah 13.000 atau 12.000. Itu mahal banget ya zaman dulu ya. Iya, jadi kayak gini ya yang udah kayak gitu sih. Ada siapa Kak? Wrong flow. Orang tua nggak mau anaknya kerja di kota mereka Tuh tinggal. kayak papa aku, ada juga kan yang kayak gitu, kayak pergi kamu dari kota ini sana merantau mencari karir. Iya, gitu. karena mungkin ya peluang dari pekerjaan atau apa yang ditekuni lebih di luar kota atau di luar negeri bahkan ya. Karena banyak juga maksudnya orang tua yang pengen anaknya itu berkembang ataupun mandiri, jadi kayak
mereka pengen anaknya tuh udah nggak tergantung sama orang tua lagi. Iya, Maksudnya bisa kayak jadi gitu. ayo coba coba mandiri, jangan dimanjain terus gitu kan. Mungkin ada juga yang kayak gitu. Past perfect continuous. Pengen merantau tapi kondisi finansial belum stabil. Karena kalau lo tiba-tiba dari nol ya mungkin ada ya orang nggak punya duit banget, tapi ya kan orang itu udah dapet tempat tinggal belum. Misal nih kita dari Jakarta terus habis itu mau pindah ke Medan nih misalnya, tapi kita nggak punya duit apapun, nanti di Medan mau ngekos ya gimana, mau mobilitas gitu tuh, naik transportasi umum kan butuh duit ya. Iya kalau daerahnya kabupaten yang ada transportasi umum. Kan kadang kalau kabupaten Bang tuh nggak ada transportasi umum, kita mengandalkan kendaraan kita sendiri, entah itu sewa, entah itu beli, itu tuh harus dipertimbangkan. Karena kalau misalnya mau merantau itu yang perlu diperhatikan pertama adalah tempat tinggal ya Kak. Misalnya kayak kalian udah dapat kos atau misalnya tinggal di rumah saudara atau apa, itu yang perlu disiapin banget. Karena kalau misalnya kayaknya menurut aku kenapa Jakarta dibilang Jakarta keras itu adalah mereka yang tidak mencari tempat tinggal saat mereka ada di sini. Jadi mereka dadakan yang serba jadi nggak tahu mau ngapain. Iya, dana nggak ada, terus kayak tempat tinggal juga nggak ada. Makanya mereka tuh selalu bilang Jakarta keras. Cuman kalau misalnya kalian sudah mempersiapkan itu semua, kayak dari dananya saving dananya juga kan kita harus nyiapin ya Kak ya. Kalau misalnya kalian misalnya datang ke Jakarta khusus buat nyari kerja, itu kan nyari kerja zaman sekarang kan nggak mudah. Jadi kayak emang harus kalian nyiapin saving dana, terus kalian nyiapin tempat tinggal kayak gitu. Mending lo apply dulu di kota yang lo mau, terus habis itu baru tuh kalau udah dapet baru lo pindah. Bener, Gitu. biar nggak ngira kayak Jakarta keras. Iya. Nextnya ada LOL. Karena tiba-tiba bosen aja di kota asal, jadi ngide apply di kota lain sekalian ngerantau. Kamu pernah ngerasa bosan nggak di kota asal kamu gitu terus? Iya sih bosen sih, karena ya itu tadi, makanya kalau aku kerja di media waktu itu di satu kabupaten yang nggak besar tuh, ritme pemberitaannya istilahnya itu aja lingkupnya gitu. Sedangkan kalau kita pindah ke kota yang lebih gede, itu tuh akan lebih luas. Jadi secara kita belajarnya itu juga akan lebih luas, nggak muter di situ aja. Gitu. Oke, itu yang tadi udah Q&A kita bacain ya guys. Jadi kalau misalnya kalian emang berniat untuk keluar kota silakan. Cuman tadi itu ya tips dari kita ya kayak pokoknya kalian tuh harus siapin saving dana dan tempat harus tinggal. tahu ya, dan tahu apa yang mau dituju, apa yang dicari. Jangan tiba-tiba Muncul, aku mau aku di pindah ke Nusa Jakarta, Tenggara misalnya. Aku mau ke Aceh, tiba-tiba kalian nggak tahu mau ngapain gitu. Iya. Jadi kayak ya udah kayak biar kalian nggak linglung di kota orang atau negara orang gitu ya. Apalagi sekarang kan semua bisa dicari lewat online ya. Ada jasa-jasa juga yang mencarikan tempat tinggal secara langsung, jadi bisa lihat lokasinya secara langsung. Digitalisasi udah oke banget lah dibandingin zaman dulu. Ya udah, terima kasih semuanya yang sudah Q&A. Kalian nanti komen mau kira-kira kita besoknya mau bahas apa. Bye bye.